Shalom saudara, bagi sebagian orang kasih karunia atau anugerah, perbuatan orang percaya, serta keselamatan merupakan entitas yang tidak dapat dihubungkan secara paralel. Kenyataannya, kasih karunia dan perbuatan dapat menimbulkan suatu ketegangan dalam diri orang percaya. Jika kita lebih condong pada kasih karunia, sangat mungkin untuk terjebak dalam pandangan hyper grace. Sebaliknya, jika kita condong pada perbuatan, kita akan terjebak dalam legalisme. Oleh karena itu, pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas pemahaman yang benar antara kasih karunia, perbuatan orang percaya, dan keselamatan. John Christopher Thomas, seorang profesor perjanjian baru dari Pentecostal Theological Seminary, dalam tulisannya menyampaikan bahwa kita bisa memahami hubungan kasih karunia, perbuatan orang percaya, dan keselamatan melalui tulisan-tulisan Rasul Yohanes. Kata kasih karunia dalam bahasa Yunani, yaitu charis, muncul sebanyak 7 kali dalam tulisan Rasul Yohanes. 4 kali dalam Injil Yohanes, 1 kali dalam surat Yohanes, dan 2 kali dalam kitab Wahyu. Di sisi lain, kata bekerja dalam bahasa Yunani, yaitu ergon, muncul sebanyak 54 kali, 28 kali dalam Injil, 5 kali dalam surat Yohanes, dan 21 kali dalam kitab Wahyu. Tampaklah bahwa pemahaman Yohanes tentang kasih karunia harus dilihat dari hubungannya dengan pekerjaan atau perbuatan. Dalam Yohanes 1 ayat 14, pertama kalinya kata anugerah atau kasih karunia muncul di dalam tulisan Rasul Yohanes. Karenanya, kita harus memahami bahwa kasih karunia atau anugerah berkaitan erat dengan Yesus Kristus. Kasih karunia tidak hanya tentang kemurahan yang tidak layak kita terima, tetapi tentang hubungan kita dengan Kristus yang adalah kebenaran. Melalui Kristus, kita mengenal kebenaran dan menerima anugerah demi anugerah. Kata perbuatan dalam tulisan Rasul Yohanes, contohnya dalam Yohanes 3 ayat 21 dan ayat lainnya, memiliki makna yang dalam, yaitu yang pertama, mengungkapkan apakah seseorang mencintai terang. Yang kedua, mengungkapkan hubungan seseorang, apakah dengan Tuhan atau setan. Yang ketiga, menyingkapkan asal-usul seseorang. Dan yang keempat, mengungkapkan apa yang menjadi kehendak Bapa, yakni agar semua orang dapat diselamatkan melalui Yesus. Dengan memiliki pemahaman tentang kasih karunia atau anugerah dan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan tersebut, tentunya kita tidak lagi memiliki pandangan yang sempit tentang perbuatan dan menganggap bahwa perbuatan-perbuatan orang percaya adalah sebagai bentuk legalisme. Kita diselamatkan karena anugerah oleh iman, dan iman kita haruslah iman yang hidup, di mana iman yang hidup dinyatakan melalui perbuatan-perbuatan kita. Lalu, bagaimana hubungannya dengan keselamatan? Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu memberikan gagasan tentang perbuatan, di mana perbuatan itu mencakup aktivitas atau tindakan seseorang, serta kualitas hubungan seseorang dengan Tuhan Yesus. Wahyu 19 ayat 7-8 berbunyi, "Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, sebab hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain linen halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih." Linen halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Persiapan ini menunjukkan adanya aktivitas kerjasama atau bahkan timbal balik antara mempelai anak domba dan Tuhan. Berarti, Tuhan yang digambarkan sebagai anak domba adalah yang memberikan pakaian dari linen halus ini kepada mempelai anak domba. Tujuan pemberian ini diperjelas dengan kata kerja diberi kain linen yang menunjukkan bahwa dia harus mengenakan pemberian itu. Lebih lanjut, dalam kitab Wahyu, Yohanes menekankan pentingnya perbuatan dalam konteks keselamatan. Kain linen halus yang dikenakan mempelai anak domba menggambarkan perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Ini menunjukkan adanya kerjasama antara Tuhan dan orang percaya, di mana perbuatan kita yang benar seperti kegiatan kasih, kerja keras, ketekunan, kesabaran, memelihara iman, menaati firman, bersaksi, pelayanan, kemurnian moral, dan lain-lain adalah respon kita terhadap kasih karunia Allah. Iman yang sejati harus diwujudkan dalam tindakan. Yakobus 2 ayat 17 mengatakan, demikian juga halnya dengan iman.
Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Perbuatan benar manusia harus berjalan konsisten dengan perbuatan benar menurut Tuhan, karena tindakan kita mencerminkan Tuhan yang telah memberikan keselamatan. Dalam tulisan Yohanes, tampaknya mustahil untuk memahami keselamatan tanpa perbuatan, karena perbuatan seseorang membuktikan apakah seseorang berjalan dalam persekutuan dengan Tuhan dan saudara seiman atau tidak. Oleh karena itu, kita melihat bahwa perbuatan kita bukanlah legalisme, tetapi bukti dari iman yang hidup, karena iman yang sejati harus diwujudkan dalam tindakan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan, shalom. Saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita pagi hari ini, amin. Amin. Mari kita sambut kebaikan Tuhan, kita sambut hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Tos kanan kirinya katakan selamat beribadah, shalom, selamat beribadah. Shalom, selamat beribadah. Haleluya, puji nama Tuhan, Tuhan Yesus baik bagi setiap kita, amin. Amin. Haleluya, mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau hari ini kami dapati hati kami Tuhan, diri kami Tuhan, ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan semua karena kasih kebaikan Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kau baik Bapa, Kau baik Tuhan. Pagi yang indah ini Tuhan, kami akan membawa pujian sembah kami yang terbaik. Syukur kami yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami yang datang dengan yang berbeban berat Tuhan, kami akan dilegahkan. Kami akan memperoleh sukacita, damai sejahtera yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sambut hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur Bapa. Mari umat Tuhan yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala,
samudra, kebaikan-Mu Bapa Takkan pernah habis dalam takkan hidup habis kami di Tuhan. hidupku. Lebih tinggi Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku sekali lagi lebih luas bersyukur. katakan Lebih luas dari samudra. dari samudra, Kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. lebih lagi katakan sama-sama dengan iman. Lebih luas dari samudra, kebaikan
kasih Bapa. Terima kasih. Penuhi setiap kami Bapa. Mari umat Tuhan bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Masing-masing mengambil waktu berdoa di hadapan Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Dengan apa Tuhan kami membalas semua kebaikan dari musim ke musim Engkau tetap menyertai kami. Sampai hari ini Tuhan kami berdiri di tempat ini Tuhan. Kami percaya semua karena kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan. Oh ralabaya sikia dadabaya ralabaya sikia. Hiya ralabaya sikia. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Terima kasih Bapa, katakan dengan apa kan ku balas segala Yesus kebaikan, Engkau baik Tuhan. segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari angkat tanganmu
Tuhan, kami punya Allah yang baik, kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang luar biasa. Engkau yang layak dipuji, Engkau layak yang disembah. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kita yang siap memuji Tuhan lebih lagi. Sama-sama katakan amin. Tos kanan kirinya katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, minimal 3 orang. Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Kita mau naikkan pujian ini dengan hati yang bersyukur. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu banyak bagi. Angkat tangan, katakan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sama-sama katakan dari awal. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat. Siap-siap kakinya. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Semuanya angkat tangannya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi, bersyukurlah Kepada siapa? Sebab Allah. Amin. sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Orang-orang yang bersyukur katakan haleluya. Haleluya. Kita mau tepuk tangan di atas kepala, angkat tanganmu sama-sama. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakimu Kakiku lompat. melompat bagimu, Semua penyakit rontok dalam nama Yesus. Amin. Semua yang angkat tangannya. bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sorakan haleluya. Yang percaya Tuhan Yesus baik katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Sekali lagi kita sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan Yesus, tepuk tangan yang terbaik. Kita mau menyanyikan kebaikan Tuhan lebih lagi, lebih dahsyat lagi di hadapan Tuhan. Oh, haleluya Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever.
you. Hallelujah, hallelujah, we worship you, who you are. We worship you. Hallelujah, 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 we worship you, who you are. Sekali lagi lebih dahsyat. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you, who you are. Oh, who you are, who you are, oh, who you are, who you are. You are good. Hallelujah. Sorakan haleluya. Sekali lagi tepuk tangan lebih dahsyat di hadapan Tuhan. Haleluya. Silakan umat Tuhan duduk kembali di hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita waktunya akan memberikan persembahan, tetapi kami tidak menjalankan di depan, tapi Bapak Ibu Saudara bisa memasukkan di kotak di bagian belakang nanti waktu pulang. Sebelum itu mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan buat kasih kebaikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Bapak, kami bersyukur Tuhan kami boleh diberikan kesempatan Tuhan untuk menabur di tempat ini, memberkati gerejamu, memberkati tempat ini Tuhan. Biarlah persembahan kami Tuhan, apa yang kami tabur Tuhan, kami tabur dengan hati yang penuh mengasihi akan Engkau, dengan hati yang penuh ucapan syukur Tuhan. Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi, Kau berkati persembahan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang baik. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang dahsyat. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari dengan hati yang sungguh-sungguh katakan sekali lagi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Sekali lagi dari awal umat Tuhan katakan. Aku mengasihi Inilah pengakuan kami Tuhan. Engkau Yesus dengan segenap Ini hati. janji kami Tuhan, kami mengasihi Aku Engkau. mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan.
tangannya meriah buat Allah kita. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan Yesus. Engkau tahu isi hati kami. Engkau tahu kerinduan kami. Kami renungkan firman-Mu siang dan malam. Dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Karena Engkau tahu bahwa kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mencintai Engkau. Seperti firman-Mu berkata, jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Jadikan kami orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadikan kami pribadi-pribadi yang mencintai Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Dalam suatu bentuk sikap, yaitu ketaatan akan melakukan perintah-perintah Tuhan. Terima kasih buat pagi yang dahsyat ini. Terima kasih buat pagi yang luar biasa ini. Kami tahu di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, bahkan yang kekurangan diberkati oleh Tuhan. Tepuk tangan yang kencang buat Allah kita. Tepuk tangan yang kencang. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Atas ibadah kami pagi ini, biar Tuhan yang semakin besar, kami semakin kecil. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan. Tepuk tangan yang kencang buat Allah kita katakan. Wuh. Kasih toskirkan dan bilang Yesus dahsyat. Haleluya. Tuhan berkati. Haleluya. Silakan duduk kembali. Terima kasih buat WL, buat singer, buat pemusik. Tuhan berkati pelayanannya. Selamat pagi, shalom. Apa kabar semuanya? Coba lihat kiri kanan, depan belakang, betul nggak luar biasa atau biasa di luar? Pasti dua-duanya ya, luar biasa dan biasa di luar. Perkenalkan, nama saya Pendeta Muda David Ibob Kristianus Sardi. Saya Kadepkul Rayon 5 Bekasi. Saya juga staf pengembalaan sebuah cabang di GBI Bumi Anggrek daerah Karangsatria Tambun Utara Bekasi. Saya dengan Pak Hari, dengan Pak Gembala teman baik dalam pelayanan di KUL, bersama-sama di pusat. Saya banyak berhubungan dengan beliau dan beberapa waktu lalu beliau minta saya isi di minggu pertama ini. Suatu kehormatan. Nah, boleh tampilkan materi PowerPoint atau materi yang saya siapkan, boleh tampilkan. Ya, materinya ini. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Jangan jemu berbuat baik. Nah, ayatnya ada di Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Baca sama-sama. 3, 2, 1. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, saya akan baca sekali lagi buat Bapak Ibu. Bapak Ibu coba perhatikan ayatnya, dikatakan begini. Saya akan baca, perhatikan titik komanya, dikatakan begini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Ada kalimat apa? Jangan kita menjadi jemu-jemu berbuat baik. Jangan bosen. Kalau bahasa lainnya, jangan berhenti, jangan bosen, jangan nyerah untuk tetap berbuat baik. Yang setuju katakan amin. Coba lihat kiri kanan, depan belakang, tampangnya baik atau enggak. Lihat aja. Nanti kita tes. Kalau dikatakan baik semuanya, nanti kita tes. Lalu kenapa? Koma, lihat ya, saya suka sekarang ada kata koma, dikatakan ada tanda koma. Karena apabila sudah datang waktunya. Kapan? Ada apa? Waktunya. Sama-sama katakan, ada waktunya. Bapak Ibu yang terhormat saya kasih, ternyata kebaikan yang kita lakukan pada masanya, pada waktunya akan datang. Apa itu? Kita akan, siapa yang pengen menuai boleh angkat tangan. Ngomong kiri kanan, harus nabur dulu. Bilang kiri kanan, gimana bisa nuai kalau nggak nabur? Betul apa betul? Karena di Alkitab hukum tabur tuai. Siapa sekali lagi yang mau nuai boleh angkat tangan. Bilang kiri kanan, harus nabur. Bilang banyak berbuat baik. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan yang kencang buat Allah kita. Tepuk tangan yang kencang buat Tuhan Yesus.
Tapi kalimat ini menarik. Ada kalimat berkata, jika kita tidak menjadi lemah. Ada yang komen ya. Jika kita tidak menjadi lemah, artinya gini, kita mundur, kita kecewa, kita sakit hati, kita kepahitan, kita merasa bosan, kita merasa capek. Ngapain sih kita jadi orang Kristen? Ngapain sih kita jadi orang baik? Berapa hari lalu saya ada di podcast bersama dengan banyak hamba Tuhan. Lalu saya mengatakan begini dengan lantang. Orang Buddha ngomong loh. Kalian mengajarkan kasih, tapi kami melakukan kasih. Ini dalam loh. Orang Kristen, Alkitab atau Yesus sendiri mengajarkan kasih. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Betul? Tapi dengan lantang teman-teman kita yang Buddha mengatakan, kalian mengajarkan kasih, tapi kami melakukan. Ini dalam. Saya tidak ada maksud apa-apa. Basic saya dari Muslim. Umur 19 tahun baru bertobat terima Yesus. Dan saya coba buka bedah Alkitab kita. Semuanya tentang Tuhan mengajarkan. Intisari dari Alkitab. Mengasihi Tuhan dan mengasihi. Betul apa betul? Pertanyaannya simpel. Tadi lagu tadi, thank you loh WL. Itu lagu awal saya bertobat loh. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, terus ku pegang. Dan pertanyaan saya simpel, lakukan enggak? Dipegang enggak? Ayatnya yang jelas loh. Saya enggak mau buru-buru nih. Hari ini saya mau kasih tahu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Kalau ada kalimat ini berarti Tuhan tahu ada orang yang udah capek, bosan, letih, lelah untuk berbuat baik. Betul Pak, betul? Saya mau kasih tahu, jangan jemu-jemu. Kalimat ini adalah suatu perintah. Jangan bosan, jangan berhenti untuk kamu berbuat baik. Kenapa? Alkitab mengatakan apabila sudah datang waktunya, berarti one day, suatu hari nanti, kamu akan nuai dari apa yang kamu tabur. Yang setuju katakan amin. Kita nggak akan pernah berkata nuai kalau kita nggak nabur. Coba lihat kiri kanan depan belakang, tampangnya suka nabur apa enggak? Coba lihat aja. Kita nggak bisa menghakimi, betul? Urusannya kita sama Tuhan nih. Setuju? Nah, langsung ibu nanti ya kita praktek bu ya. Kata ibu minimal traktir. Tapi ada satu kalimat yang menarik. Kita akan menuai kapan? Waktu kita tidak jadi lemah. Berapa banyak, dengan segala hormat izinkan saya ngomong, berapa banyak anak Tuhan orang Kristen pindah agama. Berapa banyak orang Kristen yang bunuh diri. Kata tidak menjadi lemah mengarah ke sana. Anda down, Anda drop, Anda putus asa, Anda frustasi, betul? Anda bapak berpikir gini, gue udah jadi orang baik, gue udah lakukan ini, tapi apa buktinya? Maka ada kalimat berkata, akan ada waktunya. Kapan? Waktu Anda tidak menjadi, yang ngerti katakan amin. Tepuk tangan yang kencang buat Allah kita. Tepuk tangan yang kencang buat Tuhan Yesus. Lalu kalimat berikutnya ayat 10 ini penting. Yuk baca sama-sama. 3, 2, 1. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik. Kepada siapa? Bilang kiri kanan, berbuat baik. Kepada semua orang. Bilang kiri kanan, jangan pilih kasih. Semua orang. Tapi ada koma apa? Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Yang setuju katakan amin. Coba lihat kiri kanan depannya, kawan atau lawan. Coba lihat. Seiman ya bro? Kawan ya bro? Berarti kalau Alkitab ngomong apa? Lu harus nolong yang pertama kawan lu dulu bro. Bukan lawan bro, kawan. Tapi tidak hanya itu, tapi ke semua orang. Ini menarik. Kita pernah mendengar kata begini, kebaikan itu tidak pernah melihat agama. Betul? Menarik loh. Makanya kalau teman-teman kita yang Buddha mengatakan, kamu mengajarkan kasih, kami melakukan kasih.
Kalau ngedengar ini kita akan berpikir ulang, kenapa sih hari ini harus ada tema jangan jemu-jemu berbuat baik. Next slide. Saat berikutnya. 2 Tesalonika 3 ayat 13, baca sama-sama. 3, 2, 1. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat baik apa yang baik. Tepuk tangan yang kencang buat Allah kita, tepuk tangan yang kencang. Ternyata Paulus menuliskan kepada jemaat di Tesalonika dan Galatia, pesannya sama. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Pesannya sama. Betul ya? Hari ini saya bicara kepada jemaat GNR Kelapa Gading. Jangan berhenti untuk berbuat. Kenapa? Lihat, Tuhan ingatkan kembali untuk jangan jemu-jemu berbuat baik, karena Tuhan akan membalas setiap orang menurut atau perbuatannya masing. Percayakah Anda ada balasan dari Tuhan? Siapa yang percaya boleh angkat tangan. Ngomong kiri kanan, makanya jangan jadi orang pelit. Siapa yang mau disebut baik boleh angkat tangan. Siapa yang mau disebut orang baik boleh angkat tangan. Ngomong kiri kanan, pulang traktir gua. Ibumu yang duluan mulai. Saya secara pribadi izin saya turun ke bawah. Secara pribadi saya tuh suka khotbah seperti itu kepada jemaat berinteraktif begitu. Kalau Anda nggak akan bisa bilang Cici ini baik, Koko ini baik, kalau Anda nggak pernah melihat mereka berbuat baik, atau minimal Anda merasakan kebaikan mereka. Maaf, mungkin nggak besar, Ci, yang dikasih, hanya bentuk perhatian, kecil aja nolong, tapi Anda merasakan betul apa betul? Sekali lagi coba lihat kiri kanan, tampangnya baik atau pelit. Coba lihat. Mau dibilang baik gak? Pulang traktir gue ya. Just kidding, intermezzo. Coba pelan-pelan, renungin pelan-pelan. Saya gak mau cepet-cepet nih. Slide itu kalau dibaca selesai gampang. Saya mau renungin Bapak Ibu dengan cepat hormat. Kapan kamu akan disebut baik? Waktu kamu membantu orang lain. Waktu orang lain menerima kebaikanmu. Betul? Setuju? Kapan kamu disebut pelit? Waktu orang lain minta tolong sama kamu, kamu gak peduli. Betul? Gak enak loh, disebut pelit gak enak. Itu manusia loh. Apalagi di hadapan Tuhan. Lihat, dari ayat di atas dikatakan kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sekali lagi, kapan? Kalau kita tidak jadi lemah. Di mana Tuhan membalas apa yang kita perbuat atau lakukan. Tepuk tangan yang kencang buat Allah kita. Tepuk tangan yang kencang buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu silat ke depan dengan cepat. Saya sering belajar dari luar sana banyak hal. Dikatakan kebaikan yang kita lakukan, kalimatnya seperti ini, akan kembali kepada kita. Dan dia gak akan pernah salah pintu atau salah orang. Dengan kalimat ini menarik sekali. Ini kalimat bukan kalimat orang Kristen. Kebaikan yang kita lakukan itu suatu hari akan kembali kepada kita. Dan dia tidak pernah terlambat. Dan dia tidak pernah salah orang atau salah pintu. Artinya apa? Ayat ini benar. Bahwa kamu akan kalau kamu tidak menjadi lemah. Betul apa betul? Sekali lagi dengan segala hormat, Anda gimana bisa nuai kalau Anda tidak nabur? Saya katakan sekali lagi, Anda gimana bisa menuai kalau Anda tidak harus menabur. Hukum tabur tuai itu ada. Bahkan di perjanjian lama, selama ada matahari, bulan, ada siang, ada malam, itu akan ada yang namanya musim tabur tuai. Betul apa betul? Siapa yang pengen sampai masa tuanya dia juga akan melihat tuaian itu ada dalam hidupnya. Tepuk tangan yang kencang buat Allah kita. Tepuk tangan yang kencang buat Tuhan Yesus. Next slide dengan cepat kita lihat slide berikutnya. Roma 2, saya ambil Roma 2 ini menarik. Ayat 6 dan 7 baca sama-sama, ini penting banget. 3, 2, 1. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Yaitu apa? Hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Siapa yang pengen hidup kekal boleh angkat tangan. Bilang kiri kanan, minimal berbuat baik. Betul ya? Loh kalau saya khotbah ini ada 4 loh Bu. Berbuat baik, mencari kemuliaan,
kehormatan, dan ketidak. Ci, yang simpel lah, minimal berbuat baik lah, Ci. Betul nggak? Oh, ini Paulus dalam loh. Ini mengatakan minimal Anda berbuat baik. Supaya apa? Atau minimal ya, kalau mencari kemuliaan itu kerasnya udah lebih lagi. Apalagi tadi kehormatan dan ketidak, minimal berbuat baik. Tapi Mazmur juga mengatakan, mari baca sama-sama, 3, 2, 1. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut apa? Tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang. Jadi hati-hati, jangan lupa saya lantang, kalau engkau pun berbuat jahat, maaf, dia akan kembali kepada Anda. Saya ulangin sekali lagi. Tidak hanya kebaikan, tapi Anda berbuat jahat, itu akan kembali kepada Anda. Paham sampai sini? Saya berdoa, saya percaya jemaat di sini semua baik adanya. Tepuk tangan yang kencang dong buat Tuhan Yesus, tepuk tangan yang kencang. Bahkan di tempat lain dikatakan berlomba-lomba untuk berbuat baik. Ingat, yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan bukan untuk kita masuk surga, tapi kita sudah yakin, kita sudah menerima surga itu, keselamatan itu dalam Yesus Tuhan. Kita melakukannya karena bentuk kasih kita kepada Tuhan. Setuju? Paham sampai sini? Kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan. Maka lagu tadi, ku renungkan firman-Mu siang. Apa? Terus? Kuncinya di situ. Gak apa-apa bro, mainin gak apa-apa, lembut. Gak apa-apa. Ini lagu, izin ya saya ngomong. Karena waktu mepet. Saya pernah jadi OB di gereja. Jadi office boy di gereja. Dari agama sebelah. Pindah jadi orang Kristen. Lalu pihak pendeta ngomong, Bob, mau gak bantu gereja jadi bersih-bersih? Saya tinggal di gereja yang 2 ruko, 3 lantai. Saya tidur di ruangan sekolah minggu. Cuma pakai karpet seperti ini. Lalu ada permadani, lalu ada bantal doa yang kotak. Dan waktu saya cuci piring, cuci kolam baptisan, sapu ngepel gereja, lagu ini yang nemenin saya. Itu tahun 97 sampai tahun 2000. Kalau hari ini pihak lokal gereja saya lihat saya jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, mereka seperti ini, mereka rata hormat. Sapam OB yang lain mereka hormat. Mereka tahu perjalanan hidup saya. Ingat loh, apa yang kita tabur, kita tuai. Di hadapan Tuhan saya ngomong jujur. Bapak Ibu iseng aja, nanti di YouTube klik aja nama Ibob David. Hampir semua itu khotbah saya ada di situ. Entah di radio, entah di TV. Saya nggak pernah kepikiran Tuhan bawa sedemikian rupa. Pertanyaan simpelnya, percaya nggak ayat ini mengatakan apa yang kita tabur pasti kita tuai. Tepuk tangan yang kencang buat Allah kita, tepuk tangan yang kencang buat Yesus. Next slide dengan cepat. Berbuat baik artinya saya coba cari, berarti melakukan perbuatan yang baik dan bermanfaat, serta tidak melakukan hal yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Berbuat baik juga merupakan bentuk kasih sayang dan kepedulian kepada sesama dan lingkungan. Yang ngerti katakan amin. Minimal ini ngerti dulu dasarnya. Betul? Tidak merugikan orang lain. Lalu di bawahnya dikatakan pengertiannya melakukan perbuatan baik dan bermanfaat serta tidak melakukan hal yang merugikan. Manfaatnya meningkatkan kesejahteraan diri sendiri baik secara fisik, mental maupun sosial. Next slide dengan cepat. Contoh, mengucapkan terima kasih, membuang sampah pada tempatnya, memberikan tempat duduk pada orang yang membutuhkan, membantu orang tua membawakan barang saat naik tangga. Dia dikatakan hal yang simpel. Terima kasih Ci, kamsia Ci, sese Ci. Betul? Ketemu orang Batak mau lihat. Betul? Ketemu orang Jawa, ketemu orang Jerman dan macam-macam. Lihat semua dengan segala hormat. Saya mau katakan Bapak Ibu, berbuat baik itu simpel, sederhana. Kecil, gak mesti besar. Betul? Ada orang lagi kita naik MRT, kita naik busway, kita naik kereta. Ada orang lebih tua, ada orang lagi hamil. Kita berdiri cuman kita kasih, silakan Bu duduk. Berapa banyak anak muda sekarang di bis, di mobil, mereka pura-pura tidur. Yang manggut-manggut pasti tahu.
Come on, berbuat baik, hal yang sederhana, betul? Paham ya? Anda punya bungkus permen, tisu apapun, Anda nggak lihat kiri kanan, nggak ada orang, buang aja. Anda minimal Anda kantongin. Tunggu baru. Saya punya teman Kapten Rico Setamavela, pengkhotbah, kapten pilot. Dia jalan sama pramugari, turun dari pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, lalu ada sampah, dia pungut. Lalu pramugari bilang, "Kapten, ngapain ada OB?" "Gak apa-apa, kenapa sih? Kita berbuat baik." Yang setuju katakan amin. Paham sampai sini? Ini penting. Manfaatnya banyak. Dikatakan menjadi manusia pribadi yang lebih menyenangkan. Dikatakan menjadi bibit dari kebaikan-kebaikan lain. Pernah gak di video, di YouTube, di Facebook orang berbuat baik? Anda nontonnya seneng gak? Terharu kita, betul? Lalu kadang-kadang tanpa sadar kita komen, "Tuhan berkati orang baik." Betul apa betul? Coba lihat kiri kanan depan belakang, tampangnya baik atau enggak? Coba lihat aja. Siapa yang setuju kita harus jadi orang baik, boleh angkat tangan. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang. Tidak hanya dikatakan, tidak hanya menjadi pribadi yang baik, tidak hanya menjadi bibit kebaikan, bahkan memberikan contoh yang baik bagi orang lain. Kalau Anda berbuat baik, orang akan lihat kebaikan Anda dan juga mengikutinya. Betul? Bahkan memotivasi orang lain melakukan hal yang sama, yang baik. Setuju? Lalu terakhir apa dikatakan? Membantu terciptanya lingkungan yang lebih harmonis dan saling mendukung. Saya mau kasih tahu dengan Bapak Ibu, semua dimulai dari diri sendiri. Jangan pernah minta orang lain berbuat baik sebelum kau berbuat baik terlebih dahulu. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan yang kencang buat Allah kita, tepuk tangan yang kencang buat Tuhan Yesus. Next slide dengan cepat. Nah, ini kita lihat, ini contohnya ada loh di Alkitab. Ini keren banget, saya suka banget. Yuk baca sama-sama contohnya. Di Kisah Rasul 9 ayat 36. 3, 2, 1. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Tahan. Jadi kalau ada yang namanya Tabita atau Dorcas, nah ini orang yang sama, cuma berbeda nama. Dalam bahasa Yunaninya disebut Dorcas. Oke? Dikatakan apa? 3, 2, 1. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Katakan wow. Coba lihat kiri kanan, tampangnya suka memberi sedekah enggak? Banyak berbuat baik dan memberi sedekah. Kadang kita berpikir, maaf ya, itu bukan bagian kita. Dengan segala hormat, lihat ke depan. Kalimat ini menarik, saya nggak sempat taruh. Terlalu banyak kalimat ini. Anda memberi bukan karena Anda banyak uang. Anda memberi bukan karena Anda banyak harta. Tapi Anda memberi karena hati Anda penuh dengan kasih. Ini serius. Percaya enggak? Anda cuma kasih seceng, noceng, saceng, goceng. Buat orang di luar sana, nggak bikin Anda miskin. Ini serius. Per 1 September, saya tidak jadi full timer di gereja lokal saya. Tadi saya cerita dengan Pak Anton. Gereja lokal saya lagi kesulitan ekonomi. Lagi sedang membangun. Lalu mereka bilang, "Pastor, dengan wakil gembala, dengan pastor dan satu staf, kalian tidak terima PK per September." Pulang saya sampaikan ke istri-istri, saya kaget. Saya bilang, "Gak usah khawatir, tenang aja. Gua hamba Tuhan." Bapak Ibu tahu, minggu lalu saya khotbah di Hotel Horizon di Bekasi. Itu saya turun, jemaat samperin saya. "Pastor, saya antar sampai lift ya." "Boleh." Pas turun, "Pastor, ada sedikit berkat." Waktu saya terima, saya taruh di tas. Sampai rumah pulang, anak saya, "Pak, Itin mau jajan." Nama anak saya Christine, yang kecil tadi kelas 5 SD. "Itin mau jajan." "Bentar Tin, Papa belum ngambil uang di ATM nih." Saya buka tuh amplop, betul tipis, saya buka. Saya kaget, isinya dolar. Sampai anak saya kaget, "Pak, dolar?" Saya bilang, Tuhan baik banget. Sebulan yang saya tidak terima PK, Tuhan ganti dengan berkat hari itu juga. Bisa tepuk tangan yang kencang buat Allah kita. Kalau Anda nanya ke saya dengan segala hormat, saya katakan, di hadapan Tuhan yang hidup, yang kudus, yang mulia, yang agung, saya katakan, sejak COVID 2021
Oktober 2021, sejak Tuhan pulihkan saya keadaan saya, ekonomi saya, itu ada sekitar 5 sampai 8 keluarga miskin yang gak mampu. Saya support tiap bulannya. Kalau Bapak gak percaya, awalnya saya sedih. Tuhan, ini per September saya gak terima PK lagi. Saya cuma bilang gini, Tuhan, gue udah berbuat baik, kenapa gue mesti ngalamin gini? Secara manusia logika saya bisa emosi, bisa marah. Tapi ternyata jalannya Tuhan, bukan jalannya kita. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Tepuk tangannya kencang buat Tuhan Yesus. Baca ayat 39-nya, 3:21. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Katakan wow. Makanya lagu tadi betul. Hidup ini adalah, terus sama-sama, hidup ini untuk, terus jangan apa? Hidup ini, tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Tepuk tangannya kencang. Senggol kiri kanan, harus jadi berkat. Ngomong kiri kanan, jangan ngomong doang. Harus jadi berkat. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita. Tepuk tangannya kencang. Dengan cepat, waktu saya kurang lebih 10 menit terakhir, saya mau cepat. Dengan cepat Bapak Ibu. Next slide, lihat. Apa yang Alkitab katakan waktu kita berbuat baik di hadapan Tuhan? Apa yang Alkitab katakan? Mari kita bedah dengan cepat. Poin pertama di Yohanes 5 ayat 28 sampai 29. Yuk baca sama-sama. 3, 2, 1. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah tahan berbuat baik atau jahat, berbuat baik, apa yang terjadi? Akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang terbuat jahat akan bangkit untuk, siapa yang mau hidup kekal boleh angkat tangan. Ngomong kiri kanan, banyak-banyak berbuat baik. Ayatnya jelas, betul? Kecuali gak ada ayatnya, salah. Ayatnya jelas. Sekali lagi maaf, kebaikan yang kalian lakukan, apa yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Tapi kejahatan yang kalian lakukan akan kembali kepada kalian. Ini serius. Hukum tak berdua itu ada, betul? Ini serius. Maka dengan lantang saya katakan, tanpa kita berbuat baik, gak ada cara lain. Bukan buat orang lain, buat diri sendiri. Untuk hidup yang kekal. Sekali lagi saya katakan, masuk surga itu gak boncengan. Masing-masing secara pribadi. Yang ngerti kata amin. Betulnya kenceng banget, Ci. Kayaknya ini isi hati, curhat ini. Saya mau santai ya. Oke, tapi jujur, Bu Rina, maaf agak sedikit panas suasana. Saya yang panas atau suasana yang panas ini? Oke. Saya bilang sama istri saya pendeta. Istri saya hanya pendoa siapa. Anak-anak saya baru kuliah, tadi saya cerita, ada yang kuliah, ada yang sekolah. Saya bilang sama mereka, masuk surga itu enggak boncengan. Masing-masing, please. Kalau engkau berbuat baik, cuma satu kok pesannya. Untuk hidup yang kekal. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan yang kencang buat Allah kita. Tepuk tangan yang kencang buat Tuhan Yesus. Yang kedua, dikatakan Roma 13 ayat 3. Baca sama-sama. 3, 2, 1. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Tepuk tangan yang kencang buat Allah kita. Tepuk tangan. Dengan cepat, waktu engkau berbuat baik, hidupmu tenang. Betul? Dan tidak hanya tenang, kamu akan dapat pujian. Orang yang merasakan kebaikan dia akan lihat, Cici ini baik loh. Jangan ganggu Cici ini baik. Berapa banyak gereja mau ditutup, mau dihancurkan. Tapi orang-orang yang menerima kebaikan, mereka bela loh gereja itu. Paham Bapak Ibu? Ini serius. Tapi jangan salahin kalau gereja ditutup. Jangan salahin kalau gereja dianiaya. Kalau orangnya tidak berbuat. Yang ketiga lihat,
Efesus 6 ayat 8, baca sama-sama. 3, 2, 1. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Tepuk tangan yang kencang buat Allah kita, tepuk tangan. Percaya gak sih, Ci, Tuhan pasti balas kebaikan kita? Siapa yang percaya Tuhan pasti balas? Saya mau tanya, ayatnya jelas gak? Efesus 6 ayat 8 itu jadi kunci buat saya. Tuhan akan membalas, betul? Tuhan balas, tapi pesan cuma satu kok. Jangan jadi lemah, betul? Jangan mundur. Kadang-kadang gitu, kita habis berbuat baik, kok lama ya? No. Jangan lemah. Next slide, dengan cepat, lihat. 1 Timotius 6 ayat 18 sampai 19. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangan. Sebagai harta untuk masa yang akan datang. Pernah dengar gak anak muda yang kaya, dia mau ikut Yesus? Tuhan, aku sudah begini, aku sudah begini, kata Tuhan. Oke, cuma satu, jual seluruh kekayaanmu, bagi kepada orang miskin. Orang muda kaya itu gak berani, saudara. Kenapa tadi? Tuhan mau loh. Salah satu ujian hati kita apa kok? Maukah engkau memberi buat orang lain? Ini penting. Di hadapan Tuhan yang hidup, yang kudus. Kalau saya bawa mobil atau saya bawa motor, pasti recehan itu ada sama saya. Entah cuma seceng, noceng, pasti ada. Kenapa? Nggak bikin kita miskin. Kita ngasih orang nggak kita miskin. Malah saya tadi, seminggu lalu saya terima $. Nggak pernah kepikiran. Kok bisa ya? Jemaat cuma ngasih. Pastor. Penutup, next ayat 5, ayat poin kelima, 13, ayat 16, 3, 2, 1. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Siapa yang mau berkenan kepada Allah? Ngomong kiri kanan, jangan jadi orang pelit. Bilang kiri kanan, suka memberi. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang. Bilang kiri kanan, nabur. Kalau gereja ini butuh uang, dengar, Anda harus nabur buat gereja ini. Kemarin pembangunan gereja, Pak, Pastor Ibob berapa duit? Saya mau kasih sekian. Gembala ngomong ini, masa Pastor cuma kasih segitu? Semua orang melihat saya. Padahal saya cuma full timer. Oke, saya kasih sekian juta. Mereka bilang, Pastor maksa. No, ya udah, saya kasih. Janji iman. Selesai itu, Pastor udah ya. Pak, ini sekarang dana renovasinya. Pastor mau kasih berapa? Tulis. Saya tulis. Kemarin bendara telepon. PS, waktunya untuk benih imannya dibayar. Boleh nggak hari Minggu maksimal Senin saya kasih. Padahal saya sudah tidak full time dan tidak terima uang di situ. Di hadapan Tuhan yang ngomong jujur, kalau ini ada di YouTube dan ditonton sama gereja lokal saya, gak ada masalah. Kenapa tadi? Kita mau belajar jadi pelaku firman. Siapa yang percaya Tuhan pasti balas kita semua kita. Tepuk tangan yang kencang buat Allah kita. Next slide. WL Singer pemusik boleh maju ke depan. Lagu tadi, Kurunungkan Firman-Mu. WL Singer, yuk kita baca sama-sama. Lukas 6 ayat 38. Baca sama-sama, 3, 2, 1. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Baca di bawahnya. Tuhan mau kita memberi, maka kita akan diberi. Sama seperti sebuah sumur yang diambil airnya, maka air itu terus membuah dan mengeluarkan airnya, sehingga sumur itu tidak pernah kering. Maka berkat Tuhan akan melimpah keluar, yakni suatu takaran yang baik, dipadatkan, digoncangkan, dan tumpah keluar atau luber ke dalam ribaan atau kehidupan kita, sesuai janji Tuhan. Next slide, dengan cepat turun. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Ya, tabur tuai tidak hanya bicara tentang yang baik dan berkat, namun juga bicara juga semua hal yang kita lakukan dalam hidup. Ya, jika kita menabur sedikit atau banyak, semua kita akan tuai.
Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ya, kita memberi kepada Tuhan, sesama kita memberi kepada Tuhan apa yang ada pada kita. Waktu, tenaga, uang, pikiran, perasaan, doa, dan air mata. Betul? Semua kita bisa berikan. Jangan ngomong gak punya uang kok. Kita punya waktu. Jangan ngomong gak punya uang, kita punya tenaga. Jangan ngomong kita gak punya uang, kita punya hati. Betul? Siapa yang sayang sama Tuhan boleh angkat tangan. Siapa yang pengen gereja ini diberkati Tuhan? Bilang kiri kanan, beri apa yang bisa kita beri. Tepuk tangannya kencang buat Allah kita, tepuk tangannya kencang buat Tuhan. Next slide dengan cepat. Pesannya di sini teman-teman, Bapak Ibu, lihat nih. Untuk anak muda pesannya seperti ini, untuk kita semua orang tua perhatikan. Kisah Rasul ayat 20-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus, ada kata apa? Membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada dengan segala hormat lantang. Kok Alkitab berkata lebih bahagia kita memberi daripada menerima. Setuju nggak? Kalau kita diberkati Tuhan masih minta sama gereja, kata Roma Irama, terlalu. Paham? Ketawanya kenceng banget ya Ci. Udah diberkati Tuhan masih minta sama gereja. Harusnya kita yang memberkati gereja. Yang setuju kata amin. Yang kedua dikatakan Yakobus 4 ayat 17 dikatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Udah tahu nih ada yang susah, kita harusnya tahu melakukan, kita nggak lakukan. Sorry Ci, you dosa lu Ci. Ayatnya jelas ada. Tahu nggak di tempat lain berkata apa? Kalau engkau ada orang yang tidak punya uang, tidak bisa makan, kamu tidak peduli. Kita berkata, kamu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Jujur, di gereja jarang dikhotbahin hal ini. Hari ini kita khotbahin. Please, jangan pelit. Hari ini kok Bapak Ibu gak punya uang, pulang jalan kaki, lapor sama koordinator. Minimal ada berkat sedikit. Penutup Matius 5 ayat 16, 3, 21. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tepuk tangannya kencang. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Katakan ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Katakan, angkat wajahmu, angkat suaramu, datang sama Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Hatimu. Biar keyboard boleh mengalir dengan lembut. Tutup mata kita, buka hati kita. Saya terbatas pada waktu dan tempat, namun Tuhan tidak pernah terbatas. Roh Kudus, biarlah pagi ini firman yang ditaburkan tidak pernah kembali sia-sia. Kami mengerti seperti Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Untuk kami jangan jemu-jemu berbuat baik,
Karena apa yang kami tabur itu yang kami tuai. Asal kami tidak menjadi lemah. Tuhan, berkati umat-Mu di GBI GNR ini. Berkati Tuhan, berkati mereka. Mereka punya waktu, mereka punya tenaga, mereka punya pikiran, mereka punya uang, mereka punya perasaan, mereka punya air mata, mereka punya doa yang mereka bisa lakukan untuk berbuat baik kepada orang lain. Minimal, terutama saudara-saudara seiman. Tuhan, saya khusus buat pelayanan di gereja ini, di tempat ini. Kalau mereka mendengar sesuatu, apa yang mereka bisa berikan, biarkah hati mereka tergerak seperti Tabita, seperti Dorcas yang terkenal berbuat baik. Ketika dia berbuat baik dan ketika dia meninggal, orang-orang di sekitarnya tidak rela orang baik ini meninggal. Maka ketika dia meninggal, Petrus dan kawan-kawan datang dan Tabita atau Dorcas dibangkit kembali karena kebaikan yang dia lakukannya. Hari ini kami sudah mengerti kebenaran firman Tuhan. Bila hari ini kami mau belajar untuk berbuat baik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Siapa yang hari ini mengatakan, aku mengasihi Tuhan, aku mencintai Tuhan, aku mau melakukan firman Tuhan, engkau boleh angkat tangan kananmu tinggi-tinggi, taruh tangan kirimu di dadamu. Dengar Bapak Ibu, biar musik terus mengalir. Memberi bukan karena kita banyak uang, memberi bukan karena kita banyak hartanya, memberi karena kita penuh kasih dan sayang kepada Tuhan. Ingat, apapun yang kamu lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Hamba-Mu berdoa di waktu yang singkat ini, mampukan mereka untuk berbuat baik kepada sesama mereka. Mampukan mereka untuk melakukan yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Mampukan mereka untuk melakukan yang terbaik untuk pelayanan di gereja ini. Berkati keluarga mereka, berkati kehidupan mereka, berkati ekonomi mereka, berkati keuangan mereka. Mereka menjadi orang-orang yang dikenal baik karena mereka mengasihi Tuhan, karena mereka mencintai Tuhan, dan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Bapak Ibu duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Berapa banyak yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Kepada multimedia dipersilahkan. Shalom, Jemaat GBI GNR yang berkasih. Berikut kegiatan sepekan GBI GNR Alamanda. Kami mengundang Opa-Oma, Bapak Ibu, Kakak dan Adik untuk hadir dalam ibadah raya yang diadakan 2 hari pada jam 8 dan 10. Dan setiap ibadah akan disertai dengan ibadah sekolah minggu di balai warga. Bagi rekan-rekan kaum muda, silakan untuk hadir di ibadah anak muda yang diadakan jam 12.30. Kami mengundang Oma Opa, Bapak dan Ibu untuk hadir di ibadah UMAS pada hari Rabu jam 10 pagi. Mari Bapak Ibu yang rindu untuk bertumbuh bersama, menangkan jiwa, kita bergabung di Community of Love atau GOLF yang diadakan setiap hari Kamis dan Jumat jam 7 malam. Dan ada juga saat teduh untuk anak muda di hari Jumat jam 8 malam. Bagi Bapak Ibu yang ingin berdoa bersama, silakan hadir setiap hari Sabtu jam 6 pagi. Bagi jemaat yang rindu didoakan, konseling, dampingan ayat, penyerahan anak, dan juga mendapatkan jemaat GBI GNR Alamanda, silakan hubungi pelayan jemaat. Untuk Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah secara online, silakan mengikuti YouTube GBI GNR Alamanda, dan jangan lupa untuk follow, subscribe, share, dan like sosial media kita. Demikian kegiatan sepekan GBI GNR Alamanda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta sepekan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan melakukan doa syafaat bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami menerima apa yang terbaik Tuhan yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah disampaikan.
Kami mau Tuhan jadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman hari ini biarlah tertanam dalam hati kami, menjadi rema bagi kehidupan kami Tuhan. Dan kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman. Kau berkati apa yang ia kerjakan berhasil. Biarlah semakin hari urapan-Mu turun atasnya ya Bapa. Kau mau berkati dan lindungi keluarganya. Jauhkan dari segala sakit penyakit, dari segala mara bahaya, dari segala wabah penyakit. Kami percaya ya Bapa, berkat Allah turun atasnya ya Tuhan. Kau yang mencukupi segala apa yang diperlukannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami, Bapak Niko, Pak Kiki. Kami percaya Tuhan, Kau mau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Hikmat Allah turun atas mereka. Kau yang menyertai keluarga mereka ya Bapa. Dan biarlah Tuhan, apa yang mereka sampaikan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Kami juga berdoa untuk Bapak Hari selaku gembala di tempat ini. Dimanapun beliau berada Tuhan, Kau yang tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Pak Hari beserta istri dan anak-anaknya Bapa, tak keluarga besarnya ada dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Kau mau berkati pekerjaannya ya Bapa, hingga usahanya boleh semakin maju ya Bapa, dan ia pun juga semakin mengasihi Engkau Bapa. Kami rindu Tuhan, Kau berikan hati gembala Tuhan, hati yang boleh sungguh-sungguh Tuhan melayani-Mu di tempat ini ya Bapa, hingga membawa jemaat-Mu menjadi jemaat yang mengenal Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pekerja-pekerja-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan kami sebagai pekerja-pekerja-Mu boleh melayani dengan segenap hati kami ya Bapa, memuliakan Engkau Tuhan, memberikan apa yang terbaik yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, Kau yang menutup bungkus setiap pekerja-Mu di tempat ini ya Bapa. Biarlah berkat Allah melimpah Tuhan atas setiap pekerja-Mu Bapa, hingga kami Tuhan melayani-Mu dengan sungguh-sungguh, melayani-Mu dengan hati yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa Tuhan untuk pembayaran uang sewa gedung Tuhan yang sedang jatuh tempo. Kami percaya Allah yang menyediakan dananya, Allah yang akan mencukupi ya Bapak. Kami tahu Tuhan gereja ini ada bukan hanya kebetulan, bukan hanya suatu obsesi Bapak, tapi ini semua terjadi atas kehendak-Mu, dan Engkau Tuhan yang akan menyediakannya. Kami akan terus tetap berada di sini oleh karena kehendak-Mu Bapak. Kami juga mau memberkati Tuhan jemaat-Mu di tempat ini, jemaat yang diberkati, jemaat yang sehat, jemaat yang dipulihkan ya Bapak. Hinggalah Tuhan Engkau yang menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, Engkau yang campur tangan Tuhan. Dia minggu ini Tuhan adalah minggu yang terbaik bagi jemaat-Mu ya Bapa. Hingga kami Tuhan sebagai jemaat-Mu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup, menjadi saksi-Mu Tuhan di tengah-tengah lingkungan kami ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk tetangga unit sekitar gereja ini ya Bapa. Kau mau berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah melalui gereja ini Tuhan, lingkungan sekitar kami Tuhan memuliakan Engkau, melihat kasih-Mu Tuhan di tengah-tengah keberadaan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pengelola tempat ini, untuk mulai dari RT RW maupun badan pengelola ya Bapa. Engkau mau berkati mereka ya Bapa. Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Berikan mereka juga Tuhan hikmat yang daripadamu, hingga boleh memimpin dengan bijaksana ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk presiden kami ya Bapa, untuk wakil-wakil rakyat Tuhan di pemerintahan. Kami percaya ya Bapa, Engkau yang campur tangan semua yang terjadi di negeri ini Tuhan atas seizin-Mu Bapa. Dan siapapun presidennya nanti ya Bapa, kami percaya Tuhan itu semua Engkau yang memilih ya Bapa. Dan biarlah Tuhan presiden kami boleh memimpin dengan bijaksana. Roh takut akan Tuhan turun atasnya ya Bapa. Dan juga Tuhan untuk aparatur negara lainnya Bapa, kami mau serahkan di dalam nama Yesus. Kau yang menyingkapkan segala yang terselubung ya Bapa. Biarlah yang benar boleh terlihat benar Bapa. Dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan oleh anak-anak Allah yang duduk di pemerintahan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Kami mau serahkan Tuhan ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Semua doa-doa yang kami panjatkan, kami percayakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang Tuhan, kami akan menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita akan akhiri ibadah pagi ini. Mari kita angkat kedua tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Angkat wajahmu, pandang Tuhan Yesus. Seperti Yabes berdoa, aku berdoa buat jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan yang memberkati engkau berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan juga yang memperluas daerah pelayanan, pekerjaan, dan usahamu. Kiranya Tuhan juga yang membuat engkau berhasil dengan apa yang engkau kerjakan dan engkau perbuat. Kiranya Tuhan juga menjauhkan engkau dari malapetaka, bahaya maut, dan sakit penyakit yang menimpamu. Biarlah hadirat, kasih, dan kuasa Tuhan menyertai engkau. Pertolongan, penghiburan Roh Kudus sempurna dalam hidupmu. Bahkan penyertaan malaikat surgawi berkemah di sekelilingmu sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Yang percaya dan bahagia sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati.